Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, siswa SMP Kota Padang yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu yakin dan percaya kalian semuanya sudah belajar materi kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar walaupun kita tidak langsung bertemu muka dengan guru-guru. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan yang kedua, semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan indikatornya adalah 3.1.4 mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3.1.5 semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi akan kita bahas yang pertama seputar PPKI. Kita akan membahas keanggotaan PPKI, sidang-sidang PPKI. Sedangkan yang kedua semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang akan kita bahas di sini adalah makna nasionalisme, makna patriotisme, semangat juang 45, dan komitmen para pendiri negara. BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai. Maka dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Depuritsu Jumbo Inkai. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Ketua Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panglima Angkatan Darat Jepang Marsikal Terauchi memanggil 3 tokoh pendiri bangsa, ini Soekarno, Hatta, Rajiman Wedioningrat, untuk ke Dalat atau Saigon, Vietnam. Tujuan pemanggilan itu untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, maka terbentuklah pimpinan PPKI. Kita lihat keanggotaan PPKI. Keanggotaan PPKI awalnya beranggotakan 21 orang yang terdiri dari Jawa 12 orang, Sumatera 3 orang, Sulawesi 2 orang, Kalimantan 1 orang, Nusa Tenggara 1 orang, Maluku 1 orang, dan Tionghoa 1 orang. Tanpa sepengetahuan Jepang, maka ditambahlah 6 lagi yang berasal dari bangsa Indonesia. Keanggotaan PPKI ini yang kita lihat yang dibentuk oleh Jepang sebanyak 21 orang. Ini dia banyak 21 orang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang. Yakni ada Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Malik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwa Kusumantri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakanlah sidang PPKI yang pertama. Hal yang akan dibahas dan diubah dalam sidang PPKI tersebut adalah yang pertama adalah kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Sedangkan yang ketiga, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya diganti dengan menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan keempat adalah pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli saja. Hasil sidang PPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI digelar untuk pertama kalinya. Hasilnya ada 3. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan yang ketiga adalah membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Kalau kita lihat di dalam tabel berikut, perubahan teks Pancasila dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pada saat itu dibentuk PPKI dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 18 Agustus yang dirubah oleh PPKI. Nah, ini bedanya di sila pertama. Sedangkan di sila-sila lainnya, sila kedua dan sampai sila kelima tidak ada perubahan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinia. Kita masuk kepada materi yang kedua, yakni semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat dulu pengertian nasionalisme. Dalam arti sempit, contohnya sovinisme, mencintai tanah air secara berlebihan. Dalam arti luas, cinta tanah air tanpa memusuhi. Sedangkan patriotisme adalah cinta tanah air dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita lihat gambar berikut pada saat Olimpiade Tokyo kemarin ini. Kita lihat ada Sri Kandi Indonesia, ganda putri Indonesia di cabang bulu tangkis, menorehkan prestasinya di ajang internasional, mendapatkan medali emas, dan ini sangat membanggakan rakyat Indonesia di tengah pandemi yang masih saja berlangsung sampai saat ini. Juga medali perunggu diraih oleh Antoni Sinisuka Ginting. Inilah bentuk dari kecintaan kepada tanah air. Mereka bisa menorehkan dengan prestasinya di tingkat internasional. Kita lihat semangat juang 45. Antara lain, yang pertama adalah kita lihat Po Patria. Arti dari Po Patria adalah mendahulukan kepentingan tanah air. Sedangkan yang kedua adalah jiwa solidaritas dalam kesetia kawanan. Sedangkan yang ketiga adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih. Dalam gambar berikut dapat kita lihat bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain di masa pandemi. Karena dengan berbagi ini kita bisa menolong saudara-saudara kita, dan ini bentuk semangat juang yang bisa kita lakukan pada saat ini. Berikutnya kita lihat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu komitmennya? Yang pertama adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sedangkan yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa. Yang ketiga, selalu bersemangat dan berjuang. Yang keempat, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan yang kelima adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjut ke aktivitas siswa
Setelah mempelajari tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara serta komitmen para pendiri negara, maka anak-anak semua dapat menyadari betapa besarnya pengorbanan mereka terhadap dirinya negara Indonesia. Untuk itu, anak-anak dapat mengerjakan tugas berikut. Buatlah poster dengan tema Cinta Tanah Air, bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Kalian semua bisa menuangkan kecintaan kalian kepada tanah air pada saat ini. Serahkan pada guru kalian yang minggu depan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak menjadi pribadi yang mau meneladani sikap para pendiri kita, negara kita dengan cara mencintai tanah air, dengan terus berkarya walaupun dalam keadaan sulit seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pembelajaran berikut. Minggu depan kita PH ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang maksimal. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.